Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kecamatan Tulangan, Bapak Kepala Desa, seluruh organisasi otonom Muhammadiyah, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tadi menyimak dua santri kita yang hafid 8 juz dan 14 juz tadi. Saya sempat meneteskan air mata. Karena itu, kalau nanti beliau mau melanjutkan ke Umsidah, akan kami beri beasiswa. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya mungkin tidak banyak menyampaikan karena pengajiannya sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Saya hanya ingin memberi beberapa poin saja Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita ini meninggalkan generasi yang lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim burriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini harus menjadi perhatian kita yang sangat serius. Jangan sampai kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Bi'afan khafu alaihim. Dan kita harus punya kekhawatiran akan masa depan mereka. Bahkan bukan hanya itu, akan masa depan bangsa dan negara kita ini. Karena itu falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Poinnya ada di sini. Berikanlah ucapan dengan ucapan yang terbaik. Saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen menerjemahkan ayat itu, berikanlah pendidikan, berikanlah pelatihan, berikanlah keterampilan dengan pendidikan, dengan keterampilan, dengan pelatihan yang berkualitas. Falyaqulu qawlan sadida. Nah, tentu apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini dan di masa yang akan datang itu berbeda dengan apa yang kita alami ketika kita dulu sekolah sampai hari ini. Sesuatu yang pasti tidak sama. Karena kehidupan ini, bahkan peradaban ini mengalami perubahan, dan perubahan itu cepat, sangat cepat, dan jauh lebih cepat perubahannya dari waktu ke waktu. Zaman saya dulu waktu sekolah SD belum ada handphone.
Tapi hari ini tidak ada orang yang tidak ada orang yang tidak pegang smartphone, handphone itu. Mulai dari presiden sampai dengan orang yang setiap hari ngarit, itu juga pegang handphone. Itulah perubahan. Nah, karena itu kita diingatkan, kalau tidak salah oleh Khalifah Ali, didiklah anak-anakmu yang tidak sebagaimana engkau pernah mendapatkan pendidikan di zamanmu, karena mereka hidup pada zaman yang berbeda. Nah, hadirin sekalian, tentu ada prinsip-prinsip yang sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu tidak pernah bergeser. Tetap ada nilai-nilai yang sejak dulu hingga hari ini dan yang akan datang tetap kita kuatkan. Tetapi ada sisi-sisi yang lain yang perlu kita berikan penguatan kepada anak-anak kita. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, Rasul Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, alimu auladakum wa ahsinu adabahu. Berikanlah pendidikan kepada anak-anakmu dan jangan lupa perbaiki akhlaknya. Perbaiki akhlaknya. Karena itu kalau kita kaitkan dengan risalah kenabian, tugas utama Rasul Muhammad SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ada dua tugas utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Persoalan akhlak dan persoalan pendidikan. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan rumusan pendidikan yang ada di UNESCO, itu ada 3 pilar penting yang harus diberikan. Sebuah pendidikan harus mengalami 3 proses sekaligus. Apa itu? Yang pertama menurut UNESCO, transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki guru, orang tua, diberikan, ditransfer kepada anak-anak. Yang kedua, transfer of kompetensi. Keahlian, kecakapan, keterampilan itu juga harus diberikan kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga, transfer of value, nilai-nilai. Nah, ini yang merumuskan UNESCO. Tentu kalau kita yang merumuskan, kita balik ya. Pertama ada transfer of value, nilai-nilai. Kenapa? Karena Nabi tadi menegaskan akhlak yang harus diperkuat bagi generasi kita. Transfer of value, nilai-nilai utama yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita. Apakah itu menyangkut tauhid, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak, sampai pada persoalan muamalah, nilai-nilai itu harus kita tanamkan sebaik mungkin, sekuat mungkin. Baru yang kedua, transfer of knowledge dan transfer of kompetensi. Kenapa itu harus menjadi perhatian kita? Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam teori pendidikan, manusia itu punya 3 potensi dasar. Kalau 3 potensi dasar ini bisa ditumbuh kembangkan secara optimal, teori itu menyatakan orang ini adalah orang yang bernilai dan dipastikan sukses dalam hidupnya. Apa 3 potensi dasar itu? Yang pertama, ini sekali lagi teori barat ya, knowledge, skills, and attitude. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tentu kalau kita umat Islam merujuk pada ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis, pasti kita balik. Sikap, attitude, kemudian knowledge, pengetahuan, and skills, keterampilan. Teori itu menyatakan, ini hasil riset dan tidak ada yang membantah di muka bumi ini.
Teori itu menyatakan kalau kita mampu mengembangkan ketiga-tiganya ini, kata teori itu, Anda adalah orang yang bernilai. Dan dipastikan Anda akan meraih kesuksesan dalam hidup ini. Nah, mari kita coba refleksikan dalam semua proses kehidupan kita di keluarga, di organisasi, di masyarakat, di bangsa dan negara ini. Apakah ketiga-tiganya ini telah dijalankan secara seimbang? Persoalan sikap ini menjadi persoalan yang sangat serius di seluruh dunia. Dan bahkan hari ini yang menjadi ukuran utama ketika sebuah perusahaan merekrut karyawan itu bukan kekuatan intelektual, bukan keterampilan yang utama. Justru mereka melihat pada sisi attitude, sikap, al-akhlak, karakter yang dilihat. Itu kondisi hari ini dan saya yakin ke depan, bahkan sejak dulu begitu. Kalau Bapak Ibu lihat perusahaan-perusahaan berkelas dunia, itu ketika merekrut pegawai tidak ada yang memposisikan urutan pertama IQ 150, tidak ada, Pak. Mereka yang lulusan Harvard University tidak ada. Mereka yang lulusan MIT tidak ada. Ini perguruan tinggi terhebat di dunia, Bapak Ibu, yang saya sebut tadi itu keduanya di Amerika. Tidak ada juga yang menyatakan yang punya keterampilan tinggi. Tapi nomor 1 sampai 10 saya baca dari beberapa penelitian itu semuanya berkaitan dengan karakter. Berkaitan dengan karakter. Saya mohon izin membuka data supaya tidak salah. Ada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley, yang ini dikutip oleh Profesor Agus tahun 2019. Thomas Stanley itu meneliti orang-orang top di Amerika, terutama para miliarder. Ada 733 miliuner yang diteliti. Apa yang mengakibatkan mereka ini bisa sukses luar biasa? Apakah karena mereka lulusan Harvard University, MIT atau perguruan tinggi top di dunia? Ternyata tidak. Apakah mereka punya IQ yang tinggi? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya baca hasil penelitian itu. Yang pertama yang menjadikan mereka sukses itu adalah kejujuran. Ini kan sesungguhnya nilai-nilai utama dalam Islam. Nomor 1 kejujuran, bukan kepandaian, bukan kepintaran, bukan keahlian. Yang kedua adalah disiplin tinggi. Itu yang menjadikan mereka menjadi sukses. Yang ketiga, mudah bergaul. Yang keempat, dukungan dari pendamping. Jadi peran pendamping itu luar biasa ya. Bapak-bapak ini kalau kerja dapat support dari istri, dari ibu-ibu, itu tenang ibu-ibu. Fi amanillah, mudah-mudahan selamat pulang dapat rezeki yang halal, itu adem dalam hati. Wah, itu dukungan luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan posisi pendamping kita. Pemimpin yang hebat itu dibalik itu pasti ada istri yang hebat. Kata orang, katanya saya ini hebat, katanya ya. Saya dengarkan saja. Tapi orang-orang tidak tahu di belakang saya ada siapa. Ada istri saya. Ketika saya dulu memimpin Semangga, orang-orang sudah pulang, saya belum pulang. Dan istri saya tidak pernah mempersoalkan, istri saya percaya penuh bahwa saya berada di jalan yang benar. Jadi waktu saya di Semangga, itu juga di Umsida, Bapak Ibu. Pagi, 6:30 sudah di Semangga, sampai jam 4. Jam 4 masuk Umsida saya. Kadang-kadang dari Umsida ke Semangga lagi saya.
hingga jam 9, setengah 10, bahkan kadang sampai jam 10 baru pulang. Tidak pernah saya dipersoalkan sedikit pun oleh istri saya, oleh anak-anak saya. Saya kira ini support yang luar biasa. Kalau mereka mempersoalkan saya mungkin tidak jadi semua ya. Tidak jadi. Nah, jadi ini persoalan dukungan pendamping itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang sedang memimpin Semamuga, kebetulan tadi istri ya, nah, saya kira suaminya tidak ada alasan tidak mendukung ya. Kalau ingin Semamuga ini menjadi berkembang luar biasa, dan kita melihat perkembangan Semamuga sangat bagus di peta Jawa Timur, terhitung sangat bagus di Semamuga. Mudah-mudahan ke depan setelah punya boarding lebih moncer lagi ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mengapa mereka bisa sukses? Itu kerja keras, tidak males ya. Kerja keras, disiplin kerja keras. Yang keenam, cinta pada pekerjaan. Jadi kalau sudah profesinya sebagai guru, jangan toleh kanan toleh kiri ya. Kalau sudah memposisikan dan memastikan, bahkan ishadu bi anna Muhammadiyun, saksikan bahwa saya ini Muhammadiyah, tidak usah ragu. Saksikan bahwa saya ini adalah bagian dari Semamuga, bagian dari sekolah Muhammadiyah. Tolong tidak usah toleh-toleh ke kanan ke kiri. Ada P3K terpengaruh. Apa yang terjadi? Banyak yang nangis kan? Jadi dikira P3K itu lebih hebat daripada di Muhammadiyah. Sampai sekarang kan belum diangkat. Yang angkatan pertama belum ada SK, yang angkatan kedua juga belum ada SK. Ini sebentar lagi ada angkatan ketiga. Jadi angkatan terus, SK gak mundur-mundur. Dan itu kan tidak ada jaminan mereka selamanya, karena itu akan dievaluasi. Kalau dinilai bagus, dibutuhkan, diperpanjang lagi. Kalau tidak, selesai. Di mana ada sekolah Muhammadiyah, kemudian kalau tidak ada masalah apa-apa, dievaluasi, kemudian tidak dilanjutkan. Tidak ada. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita berkhidmat di sekolah itu, berjuang bersama-sama, membesarkan sekolah kita ini. Insya Allah kita ikut besar. Jangan dibalik ya. Amal usaha yang harus dibesarkan, otomatis kita ikut besar. Jangan dibesarkan kita, nanti sekolah ikut besar, kalau jaminan pasti ya. Tapi kalau kita semua sama-sama bersepakat, berjuang untuk membesarkan amal usaha, ketika amal usaha itu besar, pasti kita ikut terangkat. Nah, itulah spirit di Muhammadiyah. Karena itu kalau kita baca di buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bab pengelolaan amal usaha, itu ada 12 poin Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 6 itu berjuang semua. Nomor 6 berbunyi, saya lompat saja. Pimpinan amal usaha harus bisa meningkatkan dan mengembangkan amal usaha, sehingga amal usaha ini berkeunggulan dan berdaya saing tinggi. Kalimatnya seperti itu. Jadi harus bisa meningkatkan dan mengembangkan supaya punya keunggulan dan berdaya saing. Nah, Semamuga sudah mulai menampakkan keunggulan-keunggulannya. Sekarang ditambah boarding, ini keunggulan tambahan ya. Dan ini bagian dari untuk meningkatkan daya saing. Kenapa? Karena tadi yang saya singgung. Sekarang ini masyarakat itu juga banyak yang khawatir terhadap putra-putrinya. Masyarakat kita rata-rata masyarakat yang sibuk bekerja. Tapi mereka punya kekhawatiran bagaimana anak-anak saya. Maka sekarang boarding school itu menjadi tren. Bukan tren bagi penyelenggara, tren bagi masyarakat yang butuh untuk memasukkan di boarding. Maka kalau boarding ini dikelola sedemikian rupa, punya peluang yang sangat besar untuk menampung masyarakat yang tidak hanya dari
di sekitar sekolah, justru di luar sekolah itu yang sedang mencari. Ini belum diresmikan sudah dapat 12 tadi, baru diresmikan hari ini. Nah, ini ke depan seperti itu. Nah, saya lanjutkan penelitian tadi ya. Berikutnya baru nomor 7, kepemimpinan, leadership. Kepribadian kompetitif ya, siap bersaing, kemudian hidup teratur, kemampuan menjual ide, gagasan. Itu 10 besar dari faktor-faktor yang menjadikan 733 orang-orang top di Amerika tadi itu dari hasil penelitian ini. Lantas saya bertanya, apakah IQ juga menjadi pertimbangan? Apakah pengalaman sekolah di sekolah-sekolah yang hebat, yang top itu juga menjadi pertimbangan? Saya baca riset itu Bapak Ibu, saya menemukan IQ itu urutan ke-21. Jadi tidak usah galau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan punya anak yang IQ-nya 100, 110, bahkan di bawah 100 pun, tidak usah galau. Karena hasil riset penelitian bukan itu yang menentukan keberhasilan orang itu. Tapi nomor 1 sampai 10 tadi semuanya adalah karakter. Dan itu menguatkan hadis Nabi tadi. Kemudian pengalaman sekolah, di sekolah atau di perguruan tinggi yang terbaik itu peringkat 23. Kemudian IPK, karena kan banyak ibu-ibu kalau menerima rapot anaknya rata-ratanya 99,99 kan luar biasa. Kalau punya mahasiswa rata IPK-nya 4,00 itu bangganya luar biasa. Bapak Ibu, jangan cari pemimpin top di dunia ini. Tidak ada mereka yang ketika kuliah IPK-nya 4,0. Tidak ada. Nah, itu saya baca peringkatnya ada 30, di nomor urutan 30. Jadi Thomas Stanley ini mengembangkan ada 100 indikator yang dipakai. Dari 100 itu yang 10 tadi, 1 sampai 10 tadi, semua berkaitan dengan karakter. Nah, karena itu kita jangan ragu-ragu dengan lembaga pendidikan yang memberikan penguatan atas karakter, akhlak, attitude, etika, moral. Itu yang menjadi utama. Jadi kalau Nabi sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu menyatakan begitu, hari ini masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, bahkan Indonesia masih belum terlalu memperhatikan ini. Masyarakat dunia itu sudah menyimpulkan bahwa persoalan karakter itu menjadi persoalan yang utama, tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam proses pendidikan kepada anak-anak kita ini, kita harus betul-betul memastikan apakah anak-anak kita ketika kita masukkan di sebuah lembaga pendidikan itu mendapatkan ketiga-tiganya itu, terutama yang persoalan attitude, sikap, akhlak. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini pokoknya mlebu di sekolah yang wah, bukan itu ukurannya, ya. Terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, bahkan mulai TK ya, PAUD, TK itu luar biasa malahan. Dan kita bersyukur Aisyah itu mempunyai TK Aisyah mungkin jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Muhammadiyah. Karena di Jawa Timur ini jumlah sekolah SD, SMP, SMA, MA, SMK termasuk sanawiyah dan aliyah yang dimiliki Muhammadiyah se-Jawa Timur sampai hari ini kalau tidak salah ada 1026. Tapi TK Aisyah itu lebih dari 3000. Nah, saya yakin Aisyah itu semangatnya adalah menyelamatkan generasi masa depan ini, bukan mencari keuntungan. Karena sak gede-gede ini TK, itu kira-kira muridnya ya paling nomor 100. Gitu kan ya? Maka tidak mungkin TK itu semangatnya mencari keuntungan, tapi semangatnya adalah menyelamatkan generasi masa depan. Karena di TK itulah, di usia TK itulah 0
sampai 6 tahun, nanti 7 tahun masuk SD gitu kan. Itu dalam psikologi termasuk usia emas, the golden age. Dalam psikologi dinyatakan 0 sampai 8 tahun itu adalah usia emas. Berarti TK mulai lahir maksud saya sampai dengan SD kelas 2. Itu adalah masa-masa yang paling krusial untuk bisa menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang kita proyeksikan, generasi yang tidak diwarnai tetapi generasi yang mewarnai. Mereka akan menjadi pelaku di dalam memberikan sebuah warna dalam kehidupan itu, tapi bukan generasi yang diwarnai oleh kehidupan. Itu di usia 0 sampai 8 itu dalam psikologi dinyatakan sampai 80% Bapak Ibu. Yang 20% itu ya mulai usia 9 sampai kira-kira SMA. Kalau sudah kawak-kawak seperti saya ini nggak ada perubahan Bapak Ibu. Tinggal penguatan saja. Nah, karena itu berbahagialah, bersyukurlah putra-putri kita itu ketika masuk di TK Aisyah. Karena di sana itu luar biasa, penanaman nilai-nilai luar biasa. Maka saya seringkali bilang kepada teman-teman guru TK itu, nanti yang masuk surga pertama itu guru-guru TK, bukan rektor. Guru TK itu bayarnya sedikit di dunia ini ya, tapi dia berinvestasi 80%. Nah, SD sampai SMA itu hanya 20% investasinya. Nah, perguruan tinggi itu sudah kauman. Maka jangan mimpi rektor masuk surga duluan kalau tidak punya amalan yang lain. Ya gajinya rektor pasti lebih banyak daripada kepala TK ya. Jadi sudah selesai di dunia ini kalau hanya itu. Maka kita perlu menambah amalan-amalan yang lain supaya nanti juga tidak kalah dengan guru-guru TK itu. Tetapi, nah ini ada tetapinya juga. Guru TK itu juga bisa masuk neraka pertama kali. Ini bukan TK Aisyah ya. Kalau dia salah di dalam menanamkan nilai-nilai itu. Nah, saya kira pendidikan Muhammadiyah sudah on the track, berada di jalan yang benar. Sejak awal didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai hari ini, dan itu sudah dirumuskan nilai-nilai yang diperjuangkan di dalam proses pendidikan Muhammadiyah itu. Karena itu di luar Muhammadiyah ada gonjang-ganjing, Muhammadiyah tidak pernah galau. Sepanjang persoalan prinsip-prinsip yang kita rumuskan oleh Muhammadiyah dan itu kita jalankan, maka yang lain-lain itu pelengkap saja Bapak Ibu. Sekarang sekolah-sekolah itu luar biasa memperbincangkan tentang merdeka belajar. Kalau di perguruan tinggi merdeka belajar, kampus merdeka. Saya ditanya kemarin waktu ngisi di Pasuruan, diwawancari oleh wartawan kecil, Pak Rektor, apakah Muhammadiyah menerapkan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang merdeka belajar? Nah, kayaknya merdeka belajar itu zamannya Mas Menteri sekarang ini. Enggak Bapak Ibu. Muhammadiyah itu sejak awal itu sudah mengembangkan konsep merdeka belajar. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran Ahmad Dahlan itu sudah melibatkan siswa secara aktif. Coba kita perhatikan dalam film Sang Pencerah. Itu kan visualisasi dari sejarah yang ada waktu itu. Ketika Ahmad Dahlan ditanya tentang Islam, itu kan sederhana banget. Ahmad Dahlan memainkan biola, suaranya enak banget. Begitu kemudian biola dikasihkan muridnya itu, suruh main biola, gak karu-karuan suaranya. Apa kata Ahmad Dahlan? Itulah Islam. Islam itu damai. Islam itu menenangkan. Nah, ini kan luar biasa makna filosofinya. Nah, tadi yang kalian mainkan itu bukan Islam.
Maka dalam hidup ini jangan sampai kita ini tidak pernah memberikan kedamaian, tidak pernah memberikan ketenangan seperti yang di luar sana itu. Itu bukan Islam, kata Ahmad Dahlan. Maka sejak dulu hingga sekarang dan yang akan datang Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu seperti itu, yang dilakukan oleh Muhammadiyah seperti itu. Seperti itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang Muhammadiyah itu sudah semakin besar dan semakin besar, bukan hanya menasional tetapi sekarang sudah menginternasional. Karena itu kita harus memahami pilot kita itu tidak mungkin menerbangkan pesawat super jumbo bernama Muhammadiyah ini seperti pilot pesawat tempur. Nah, kalau pesawat tempur itu kan penumpangnya hanya 2 dan dua-duanya sangat terlatih. Maka pesawat tempur itu muter-muter jungkir balik tidak apa-apa Bapak Ibu, karena dua-duanya sudah terlatih. Dan begitu ada masalah, mereka dengan cepat melepaskan dari tempat duduknya, melayang payungnya membuka. 2 orang terlatih, expert, sangat ahli. Nah, kita ini kalau naik pesawat super jumbo, nggak usah terlalu besar pesawat Muhammadiyah, pesawat haji saja. Kita naik haji, dalam pesawat ada 700 orang misalnya. Maka tidak mungkin pesawat yang mengangkut 700 orang itu tidak dijalankan dengan sangat tenang, mulai take off sampai landing. Itulah konsekuensi seorang pilot yang membawa jamaah dalam jumlah besar. Kenapa? Lalu jamaahnya gak ahli kabel. Mana yang ahli terbang? Tidak ada. Nah, apalagi kalau ini kita tarik dalam sekian puluh juta penduduk yang sedang dipiloti oleh Ketum PP. Maka jangan dipaksa Pak Haidar Nasir itu untuk sering-sering bicara yang sifatnya menohok, tidak mungkin. Karena beliau sedang menjadi pilot. Ya. Kopilotnya Pak Sekun, Pak Mukti. Nah, jadi kita ini berada pada pesawat super jumbo bernama Muhammadiyah, karena itu harus dijaga ketenangannya ini. Nah, kadang-kadang kita yang di bawah itu gak serantan, gak pres-pres ya. Soalnya gede, kok gak wani. Kita ini kan tidak tahu kan ya apa yang dimainkan oleh beliau-beliau di sana itu. Dan yang dimainkan beliau di sana kan tidak perlu dibicarakan kepada kita. Ya. Jadi yang dilakukan oleh pilot di pesawat itu tidak ada diceritakan kepada penumpang Bapak Ibu. Tidak ada. Kecuali dalam masalah kritis akan diinformasikan. Bapak Ibu silakan pakai ya, pelampung dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita ini betul-betul mengkhidmatkan diri kita di Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah. Tugas kita adalah membesarkan amal usaha ini, dan amal usaha ini menjadi sarana dakwah kita. Bapak Ibu, saya yakin kita semua punya pikiran yang sama. Enak mana punya murid 1000 dengan 2000? Pasti jawabnya enak 2000. Tapi Pak Satpam yang gak paham, kadang-kadang enak 1000 Pak, gak suwe-suwe ngatur kendaraan nih. Dulu pernah terjadi di Sidoarjo. Saya bilang, itu menurut sampean. Tapi ini bukan persoalan uangnya tambah banyak, bukan itu. Kalau itu pasti gak usah dibicarakan. Ada misi yang kita berikan. Kan lebih banyak pahalanya kita mendakwai 1000 orang daripada 100 orang. Lebih banyak pahala kita dakwahi 2000 orang daripada 1000 orang. Semangat itu yang harus dibangun. Maka Bapak Ibu guru ketika masuk ruang kelas semangatnya berdakwah. Itu luar biasa. Meskipun gajinya 1 juta, tapi proses dakwah kita ini itu tak ternilai. Tak ternilai. Maka kami di Umsida juga punya keinginan untuk terus menambah jumlah mahasiswa. Bukan dalam rangka untuk menambah keuangan, itu otomatis gak usah dibahas. Tapi semangat kita adalah semakin banyak memberikan dakwah kepada mahasiswa, dan kita tahu mereka yang masuk itu macam-macam. Macam-macam. Maka kita buat program misalnya
Ya kalau di kampus tidak sampai tahfidz Pak, karena kita tahu petanya. Ya. Tapi kami membuat kebijakan mahasiswa di Umsida tidak boleh ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Faktanya banyak. Jadi mereka masuk sebagai mahasiswa, kita masukkan dalam program pendidikan karakter mahasiswa Umsida. Dites satu persatu baca Qurannya. Oh, banyak yang tidak bisa. Sholatnya juga begitu. Nah, ini menjadi bagian dari proses dakwah. Kami membuat syarat Anda tidak boleh KKN kalau belum lulus kedua-duanya ini. Maka ada sertifikasi membaca Al-Quran dan sertifikasi ibadah. Wajib, tidak bisa ditawar. Itu yang bisa kami lakukan. Nah, bayangkan kalau kita tidak melakukan itu, mereka hanya sekedar bawa ijazah setelah lulus. Buat apa Muhammadiyah ada? Buat apa pendidikan Muhammadiyah ada? Nah, saya sering diskusi dengan beberapa pimpinan di Majelis Dikti Bank PP Muhammadiyah ketika datang ke Umsida itu. Saya punya pikiran yang sama. Saya ditanya, Pak Rektor, enak mana mimpin 15.000 dengan 9.000? Waktu itu masih ada 9.000. Ya pasti enak 15.000, Prof. Nah, karena itu Umsida harus mempercepat untuk mencapai 15.000 itu. Jangan lama-lama. Mimpin 15.000 dengan 9.000 itu podo. Kalau bedanya sama. Tapi yang membedakan adalah dakwah kita sudah bertambah 6.000 mahasiswa. Dan kami punya cita-cita Umsida mahasiswanya di atas 20.000 Bapak Ibu. Mohon doa restunya. Sekarang mahasiswa Umsida 12.500. Waktu 2014 dulu sekitar 4.000. Dalam masa 7 tahun sekarang ini itu setiap tahun naik 1.000. Sekarang sudah 12.500. Kami punya keinginan Umsida harus di atas 20.000. Nah, kalau di atas 20.000 maka radius mencari mahasiswanya jangan hanya Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, tapi radiusnya harus diperluas. Saya kira sama dengan Semoga, radiusnya harus diperluas. Ini semata-mata semangat dakwah kita. Jangan biarkan mereka itu tidak dapat dakwah yang benar. Dan saya kira ini kalau spirit ini diyakini oleh seluruh penyelenggara dan pengelola amal usaha Muhammadiyah, maka ini menjadi gerakan yang dahsyat sekali. Dan kita nanti akan panen di akhirat kalau sekarang merasa masih kurang gajinya. Masih kurang gitu. Di Muhammadiyah itu ada ajaran ihsan. Ya. Ada ajaran ihsan. Dan saya yakin semua guru karyawan Muhammadiyah itu telah menerapkan itu. Ukurannya gampang. Mestinya guru-guru Muhammadiyah itu gajinya itu minimal 7 juta. Mestinya. Tapi saya yakin gak ono. Kecuali beberapa sekolah yang besar. Dosen itu mestinya gajinya 12 juta. Tapi juga nggak ada. Nah, tapi spirit itu yang kita bangun adalah bukan hanya itu ukurannya. Mestinya kita dapat 10 juta, ternyata yang kita terima baru 3 juta. Maka ada selisih 7 juta. 7 juta inilah ihsan kita itu. Kita dapat 3 tapi kita bisa memberikan 7. Itu ihsan luar biasa. Dengan catatan nek ngajari tenanan. Nek ngajari kak tenanan ya padha wae kalau ihsane. Nah, jadi semangat kita itu seperti itu yang perlu kita tumbuh kembangkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pada banyak kesempatan almarhum Malik Fajar MSc beberapa kali datang ke Umsida. Saya juga sering ikut di acara dengan beliau. Di banyak kesempatan beliau itu menyampaikan, Anda boleh tidak mempunyai apa-apa, tetapi jangan sampai Anda tidak mempunyai cita-cita. Karena dengan cita-cita itu akan bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Di kesempatan yang lain ditambah lagi satu.
Punyailah cita-cita dan komitmen yang tinggi, maka kita akan bisa mencapai sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Bapak Ibu sekalian, Ahmad Dahlan itu mungkin tidak membayangkan kalau Muhammadiyah menjadi sedemikian luar biasanya. Sederhana sekali yang dilakukan oleh beliau, tapi cita-cita beliau luar biasa. Ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kan tujuan yang luar biasa. Itu cita-cita, mimpi. Nah, kita di Persyarikatan Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Yang kedua, harus memiliki komitmen. Cita-cita ini akan bisa kita wujudkan kalau kita semua punya komitmen yang tinggi. Saya yakin boarding ini terwujud itu karena dua ini. Pimpinan sekolah, pimpinan cabang, majelis dikdasmen berdiskusi. Kalau macet, keluar bicara dengan orang lain, ketemu dalani. Karena punya cita-cita itu dan komitmen. Kalau mereka tidak punya komitmen, begitu macet, mari wes. Tapi kita ini punya komitmen yang sangat tinggi. Ini dimanapun, di keluarga juga begitu, di perserikatan begitu, di negara juga begitu. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita ini komitmennya tidak terlalu kuat. Duwe karep tapi komitmennya gak terlalu kuat. Nah, maka di tengah jalan maga. Nah, di dalam Islam itu kan kita ini diperintahkan untuk serius. Itu kan ya. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang serius. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di ayat yang disebut wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Jadi kesungguh-sungguhan kita ini akan diberi kemudahan oleh Allah. Bahkan tidak satu kemudahan, tidak satu jalan, disebut subul, jamak dari sabil. Dan kesungguh-sungguhan kita itu akan menghasilkan sesuatu. Hasil yang sesuatu itu bukan untuk Allah, tapi kata Allah linafsi, akan kembali kepada kita semua. Maka tadi saya bilang, kalau semua orang di amal usaha ini bersungguh-sungguh, Allah akan kasih pertolongan. Dan kemudian Allah menjadi besar, memberikan manfaat, memberikan layanan yang jauh lebih banyak kepada masyarakat. Itu kemudian juga akan kembali kepada kita, akan merembes. Itu pasti. Dan tugas kita memang pimpinan meyakinkan orang-orang yang ada di bawah kita. Ini yang kadang-kadang di sebagian tempat itu tidak dijalankan. Seorang pemimpin itu kan tiga intinya. Satu, knows the way, harus tahu jalannya. Kita mau kemana? Semamuga ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan kemana? Kita harus tahu. Kepala sekolah tidak boleh tidak tahu Semamuga ini mau dibawa kemana. Knows the way. Yang kedua, shows the way. Harus bisa menunjukkan, mengarahkan semua orang yang ada di amal usaha itu kemana. Ditunjukkan. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kan ada pemimpin itu tahu saja tidak ngenteni BCA. Sing BCI sopo. Loh, kalau begitu jadi pemimpin nggak jadi. Karena syarat kepemimpinan nggak terpenuhi. Yang pertama nggak terpenuhi. Knows the way, harus tahu kemana kita ini menuju. Kalau kita nggak tahu ya tadi itu jadinya sopo sing ngandani. Merono Pak, jangan ke sana Pak, jangan ke sana. Tak karu-karuan akhirnya. Mari gaya kebijakan ini dicabut. Durung suwe dicabut. Itu karena knows the way-nya tidak ketemu. Apalagi yang kedua, shows the way, menunjukkan jalan menuju pada cita-cita itu. Nah, yang ketiga, ini juga tidak boleh dilupakan, goes the way. Ayo bareng-bareng melakukan. Ojo mek ngomong tok, ojo mek ngongkon tok, tapi dia juga berkomitmen ikut bersama-sama menjalankan. Jadi sederhana sekali kepemimpinan itu.
gampang. Pokoknya iso roh kemana, kemudian bisa menunjukkan, mengarahkan, dan yang ketiga ikut bersama-sama melakukan untuk menuju pada sebuah titik, sebuah cita-cita itu. Insya Allah siapapun pimpinannya, kalau punya ketiga-tiganya itu, melakukan ketiga-tiganya itu, akan sukses. Nah, supaya kita ini knows the way, maka ya kudu banyak belajar. Jangan menganggap wis ero kabeh. Kan kalau kita baca di Ihya Ulumuddin, orang itu kan ada 4 gitu. Ada orang yang mengerti dan mengerti kalau dirinya itu mengerti. Fadzalika alimun, kan begitu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun. Itulah orang yang terbaik. Fattabi'uhu. Nah, kita ingin pemimpin itu seperti itu. Ngerti dan ngerti, ngerti dan sadar. Nah, ada orang yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti saja, tapi gak sadar dhewe iku sakjane yang ngerti. Maka pengertiannya itu ditaruh begitu saja. Berapa banyak orang-orang top bergelar profesor, doktor, pinter-pinter, ngerti. Tapi nang ndi pengertiannya itu, pengetahuan itu ditekek plek melok sing gak ngerti. Orang yang seperti itu katanya orang yang sedang tidur fadzalika naimun. Karena tidur ya gak sadar, orang tidur kok sadar. Nah, tugas kita adalah menyadarkan supaya menjadi sadar akan pengertiannya itu. Nah, jadi bangsa kita ini banyak orang pintar tapi sedang tidur. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang belum mengerti tapi sadar kalau dirinya itu belum mengerti. Orang yang seperti ini adalah termasuk kita semua. Haus pengetahuan, haus ilmu. Karena itu fa'allimuhu, berikan ilmu kepada orang itu. Nah, kalau kita merasa belum banyak tahu, kita mau hadir untuk mendapatkan pencerahan, kita akan lompat menjadi orang pertama tadi. Nah, jangan sampai menjadi orang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wis ka iso. Angel kandhangane wis. Nah, maka dia pasti menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Lalu fa'adhan. Nah, karena itu maka kita berharap pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha harus tahu, harus bisa menunjukkan, harus bisa bersama-sama bergerak menuju pada sebuah titik itu. Karena itu kita perlu belajar secara terus-menerus, saling menguatkan, saling mengisi, sehingga kita punya kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu akan mampu menggerakkan dan bahkan melakukan lompatan-lompatan dalam tugas kita baik di perserikatan maupun di amal usaha. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan dan sekaligus permian MBS SMA Muhammadiyah 3 Tulangan resmi dibuka.